kedua informal. Yang ketiga ini slanting ya. Slanting. Yang keempat informal. Yang kelima slanting ya. Slanting juga. Yang keenam slanting ya. Nah, gerakannya sangat menarik sekali ya. Semua dahan dan rantingnya cenderung ke arah kiri, saya lihat gitu. Kemudian ini yang terakhir ya. Wim Swap ya guys, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pecinta tanaman hias dan bonsai. Siang ini kita berada di Jongko Bonsai Cibenying, Jalan Cibenying Selatan, Kafling 7, Kota Bandung. Salam bonsai Jawa Barat dan Nusantara. Yang ini kita melihat di depan kita adalah bahan bonsai Hokkien-tea. Bahan bonsai Hokkien-tea atau Sidoguri Carmona retusa. Bahan bonsai setengah jadi ini lebih kurang sudah berumur 4 tahun dengan batang pertama sekitar sekitar lingkarannya sekitar 15-20 cm ya, 15-20 cm, ada yang tebal juga. Ini rata-rata berumur 4 tahun. Kita lihat bahan bonsai ini akan kita bentuk tangan-tangannya dengan cara mewering dengan ketentuan batang-batang mana saja yang akan kita pakai dan batang-batang mana yang akan kita buang, sehingga bonsai Hokkien-tea ini akan lebih menawan, indah dan menarik. Bonsai Hokkien-tea biasa di Indonesia sebagai tanaman pagar. Ada 2 jenis Hokkien-tea yang berdaun lebar dan ada yang berdaun kecil. Berdaun lebar Hokkien-tea ini bisa berbuah tetapi tidak cukup banyak bila dibandingkan dengan Hokkien-tea berdaun kecil. Hokkien-tea berdaun kecil akan tumbuh buahnya lebih banyak, berwarna merah kehitam-hitaman, dan buah tersebut juga bisa disemai menjadikan bibit Hokkien-tea, juga bisa di stek ataupun cangkok. Baik para pemirsa pecinta bonsai, kita selanjutnya akan bisa menyaksikan bagaimana bonsai ini di wearing untuk lebih menarik. Ya, kita lanjut para pemirsa pecinta bonsai. Kita lihat cabang pertumbuhan dahan dan rantingnya cukup lebat. Kita akan berusaha untuk membentuk bonsai ini lebih indah dengan bahan batang utama yang sangat sederhana. Kita
lihat ini mempunyai dua lapukan batang utamanya ya, sehingga bonsai ini mempunyai dua mahkota utama di bagian kirinya dan di bagian kanannya. Seperti itu. Di sini kita tampilkan 7 buah bahan bonsai Hokianti. Ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat, ini yang kelima, ini yang keenam, ini yang ke-7. Di sini seperti biasa saya ditemani sama Kang Dedek. Ini direktur tim bonsai Cibenying sedang menyiapkan peralatan yang ada ya, kawat-kawatnya untuk wearing bonsai Hokianti ini. Mana dulu Kang De yang kita wearing nih? Nah, ini dulu ya. Ini bunjin nih Kang De ya. Bunjin berarti ya. Bunjin. Ya. Kalau kita lihat, kita perhatikan ya. Bonsai ini yang pertama dahan pertama punya dahan kedua, dahan ketiga dari belakang, dan dahan keempat bagian atas sebagai mahkota. Kita perhatikan apa perubahan bentuk dari bonsai Hokianti ini. Ada 4 dahan ya, dahan ranting utama ya. Coba nanti kita perubahannya seperti apa, nanti kita saksikan. Para pemirsa, sebelum kita menyaksikan bahan bonsai yang akan kita wearing, kita melihat bonsai Hokianti yang sudah kita wearing dan dalam masa pertumbuhan untuk batang-batang ranting dan rantingnya. Kita lihat ini ya, ini 1, 2 berbentuk slanting, ini berbentuk slanting dengan 2 batang utama atas dan bawah. Juga berbentuk slanting sama berbentuk informal. Bentuk bunjin. Berbentuk bunjin tegak lurus tinggi. Informal. Sama bonsai Hokianti ini berkisar berumur 5 tahun. Ini sudah di wearing dan menunggu perkembangan ranting, pertumbuhan ranting dan anak rantingnya. Ya para pemirsa, ini Kang Dede sedang menyiapkan kawat-kawatnya dan beberapa dahan rantingnya sudah dipotong yang tidak diperlukan
Dan ini diperlukan, sudah dililit nih batangnya, sudah dililit batangnya. Ini pada pokok dahan yang pertama ya. Kita melihat bonsai ini mempunyai 4 titik dahan utama dari perantingannya dan bersifat bentuk bonsai Hokianti Bunjin ya. Kita lihat ini dahan perantingannya dari dahan pokok utama ini ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 ya, 6. Nanti dalam 6 ini akan tumbuh lagi perkembangan ranting-rantingnya, anak-anak rantingnya. Oke. Gaya punjin. Baik para pemirsa pecinta tanaman hias dan bonsai, ini sudah diselesaikan beberapa bentuk rantingan gede ya. Kita lihat bonsai ini tapak depannya, kita ambil bagian-bagian yang berniuk dengan batang yang sangat bagus ya. Gitu ya. Ini bonsai berbentuk informal bunjin. Tadi disampaikan sama kita bahwasanya cara merangkai bonsai ini hingga kita harus bisa secara imajinasi memilih batang-batang ranting yang kita pakai dan membuang batang-batang ranting yang tidak kita pakai. Pada pokok batang dahan yang pertama, tadi kita sampaikan kita punya 4 batang pokok ya. Yang pertama ini ya, kita akhirnya bisa menggunakan 6 ranting ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian pada batang pokok yang kedua ini hanya 2 ranting yang kita pakai. Batang pokok yang ketiga ya, 2 ranting yang kita pakai dengan aksen di belakangnya itu ya, bukan kita lihat bentuknya di sini. Ini 2. Kemudian batang yang ketiga di sini ya. Batang yang ketiga di sini di bagian belakang ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ranting yang kita pakai. Dan selanjutnya yang terakhir adalah batang pokok keempat ya, dengan mahkotanya. Para pemirsa dan pecinta bonsai, saya belajar dengan Kang Dede ya, sehingga tahu mana batang ranting yang kita pakai dan batang mana yang kita gunakan. Kita sudah siapkan nih batang ranting yang akan kita gunakan, sudah disediakan kawatnya, jadi tinggal saya melilitnya saja. Ini
bisa belajar ya. Master seperti ini cara belajarnya. Jadi tunjuk kawat-kawatnya seperti pasang mana batang-batang yang sudah batang-batang mana yang kita pakai kita buang. Memang untuk bagaimana kita melakukan ranting-ranting ini tergantung penglihatan imajinasi kita terhadap alam yang sebenarnya. Itu orang tidak akan sama untuk bervariasi seperti ini. Nanti saya yakin nanti mungkin ada kesalahan-kesalahan yang saya buat nanti akan diperbaiki oleh masternya. Yang terpenting kita jangan merasa ragu untuk memilih batang mana yang diperlukan dan batang ranting mana yang tidak diperlukan, hingga lambat laun lama-lama kita bisa membuatnya secara langsung dan berhasil dengan baik. Jadi mungkin itu para pemirsa sementara yang bisa saya sajikan. Nanti kita lanjutkan dari 7 bonsai ini hasilnya seperti apa. Jadi pada intinya ya, setiap pencinta bonsai ini memilih ranting-ranting mana yang bisa kita pakai dan ranting-ranting mana yang bisa kita buang ya, supaya membentuk mahkota dengan baik. Jadi bonsai yang kita depan ini ada satu mahkota di bawah ini, kemudian ada yang kedua, ketiga, dan mahkota utama yang keempat. Demikian pemirsa bonsai. Jadi kita lanjut berikutnya. Baik para pemirsa pecinta tanaman hias dan tanaman bonsai, kita lihat hasil bonsai Hokianti ya, hasil bonsai Hokianti ya. Ada 7 buah yang ternyata 6 buah ini sudah diselesaikan oleh Kang Dedek dan Mas Okta. Bagaimana Kang Dedek, Mas Okta? Selamat sore. Selamat sore. Kang Dedek biasa nih senyum-senyum aja Kang Dedek. Kang Dedek, lihat sini dulu. Nah, gitu. Oke nih. Kang Dedek dan Mas Okta. Nah, bonsai yang pertama yang awal kita selesaikan adalah ini. Nah, ini berbentuk unjin ya, berbentuk unjin dengan mahkota utama di atas ya. Kemudian mahkota di samping 2, samping kiri, samping kanan 1, dan di bawah 1. Tambah bagus. Dan kita lihat juga ini yang kedua, informal. Yang ketiga ini slanting ya, slanting. Yang keempat informal. Yang kelima slanting ya. Slanting juga. Yang keenam slanting ya. Nah, gerakannya sangat menarik sekali ya. Semua dahan dan rantingnya cenderung ke arah kiri, saya lihat gitu. Kemudian ini yang
terakhir ya. Iya, windswept. Windswept ya kayaknya seperti itu. Jadi kita lihat bahwasannya sederhananya bagaimana membentuk bahan bonsai setengah jadi ini. Yang perlu kita pelajari adalah ya, dahan ranting mana yang bisa kita perlukan dan bahan ranting mana yang kita buang ya, dengan imajinasi kita ya, seolah bonsai ini hidup di alam besar gitu ya. Baik pemirsa pencinta bonsai, kami juga mengajak kedatangan para pemula bonsai untuk belajar bersama dengan kami di tim Bonsai Cibenying untuk merawat, memelihara, mulai menanam, merawat, memelihara dan membentuk bonsai ini lebih indah. Demikian para pemirsa pecinta penggemar tanaman hias dan bonsai Kota Bandung, Jawa Barat, dan Nusantara serta dunia. Akhirnya kita dapat menyelesaikan bagaimana kita membentuk ya sebuah bonsai yang sederhana dari bahan yang sederhana, yaitu bonsai Hokianti. Inilah yang sudah saya sajikan, beberapa bonsai Hokianti yang saya selesaikan pada hari ini. Ada 7 buah bonsai. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dari tim Cibenying ya, Jalan Cibenying Selatan Kabupaten 7 Coba Bonsai Cibenying dapat bermanfaat bagi para pemirsa sekalian. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komennya. Wassalam, salam bonsai.